Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Budi. Selamat datang di channel A+ Master Education. Hari ini kita akan membahas fisika, khususnya bab besaran, satuan, dan dimensi. Pertama kali yang akan kita bahas adalah besaran. Definisi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur, ya. Lalu dia memiliki nilai. Lalu yang ketiga dinyatakan dalam suatu satuan. Nah, contoh dari besaran itu misalnya panjang. Panjang itu jelas bisa kita ukur ya menggunakan alat ukur panjang, misalnya penggaris, lalu meteran, dan sebagainya. Lalu memiliki nilai, ya misalnya panjang sebuah buku 10 cm, ya. Nah, sentinya itu adalah suatu satuan. Oke. Lalu apa sih yang dimaksud dengan satuan? Satuan dia menjelaskan arti dari sebuah besaran. Kalau kita lihat contoh di atas, tadi ada macam-macam besaran, panjang, kecepatan, suhu udara. Setiap besaran memiliki satuan yang berbeda, ya. Nah, bila kita lihat di sini contohnya adalah panjang memiliki satuan meter, mil, hasta, feet, dan lain-lain. Jadi satuan itu bisa bermacam-macam, ya. Massa kita bisa nyatakan massanya dalam gram, ons, ton, dan lain-lain. Jelas ya? Secara umum besaran terbagi atas dua buah, yaitu pertama besaran pokok, lalu yang kedua besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Jadi besaran pokok ini adalah besaran dasar untuk mencari besaran-besaran lain. Nah, besaran lain yang dicari dari besaran pokok itu disebutnya besaran turunan. Ya, jadi istilahnya diturunkan dari besaran pokok. Ada 7 buah besaran pokok yang harus adik-adik ingat. Yang pertama itu adalah massa, kedua panjang, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Ya, jadi pada umumnya ini besaran pokok massa itu kita timbang, ya kita ukur. Panjang juga kita ukur, waktu kita ukur, semuanya kita ukur. Nah, dari besaran pokok ini kita bisa mencari besaran-besaran lain diturunkan dari besaran pokok itu. Contohnya itu adalah gaya. Ya, gaya itu adalah massa dikali dengan percepatan. Kita pernah belajar ini waktu SMP ya. Lalu besaran turunan lainnya tekanan, energi, usaha, momentum, percepatan, dan lain-lain. Atau dengan gampang boleh kita sebut besaran turunan itu ada rumusnya. Ya, kalau massa nggak ada rumusnya, massa itu harus kita cari dengan cara diukur. Jelas ya adik-adik perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Lalu dengan satuan. Satuan secara umum itu ada banyak sekali ya pengelompokannya. Misalin satuannya itu di Amerika kita menggunakan ukuran panjang menggunakan feet ya, lalu untuk ukuran berat menggunakan pound dan seterusnya. Tapi di fisika itu ada dibagi dua kelompok besar, yaitu satuan CGS dan satuan MKS. CGS itu singkatan dari centimeter, gram, dan detik ya, second. Lalu MKS itu adalah meter, kilogram, second. Nah, meter, kilogram, second ini kita sebut sebagai satuan internasional. Kita singkat itu SI. Ya. Nah, satuan internasional dari besaran-besaran pokok itu bisa kita lihat ya. Massa itu satuan internasionalnya adalah kilogram. Lalu panjang satuan internasionalnya itu meter, waktu itu detik, suhu itu Kelvin, bukan derajat Celcius ya. Satuan internasional dari suhu itu adalah Kelvin, lalu arus listrik itu adalah ampere, intensitas cahaya itu adalah CD atau kandela, lalu jumlah zat itu mol. Nah, satuan internasional ini dipergunakan oleh seluruh ilmuwan, ahli fisika, untuk menghitung supaya
semua besaran-besarannya dihitung dalam satuan yang sama. Jelas ya? Kita teruskan bahan berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari apa yang disebut dengan dimensi. Dimensi digunakan untuk menunjukkan sifat fisika dari suatu besaran. Maksudnya apa? Kita lihat contoh berikut ini. Kita tahu besaran pokok yang pernah kita pelajari, salah satunya itu adalah besaran panjang ya. Nah, panjang ini memiliki satuan macam-macam ya, tergantung orang yang menggunakannya. Ada yang menggunakan satuannya senti, ada yang menggunakan satuannya kilometer, ada yang menggunakan mil misalnya, atau bahkan ada yang menggunakan yard dan sebagainya. Nah, satuan bisa berbeda-beda, tapi kita sedang membahas satu pokok bahasan yang sama, yaitu mengenai panjang. Nah, itu disebut memiliki dimensi yang sama, karena pokok bahasannya sama. Ya, itu menunjukkan suatu sifat fisika yang sama. Itu maksudnya dari dimensi. Ya, nah dari besaran-besaran pokok yang pernah kita pelajari, kita bisa lihat di sini ada berbagai macam dimensi untuk masing-masing besaran pokok ya. Kita lihat di sini ada massa, itu dimensinya M, lalu intensitas cahaya J, jumlah zat itu N, lalu dimensi dari suhu itu theta, dimensi dari waktu itu T, yang terakhir arus listrik itu dimensinya I. Ya, jadi ini adalah dimensi dasar dari besaran-besaran pokok. Jelas ya adik-adik? Kita teruskan dengan pembelajaran kegunaan dimensi. Ada beberapa manfaat dalam analisis dimensi, di antaranya adalah yang pertama, membuktikan kesetaraan dua buah besaran fisika. Kita lihat contoh berikut supaya lebih jelas. Kita akan menganalisa apakah usaha dan energi merupakan dua buah besaran yang setara. Kita ingat kembali waktu SMP kita pernah mempelajari usaha. Usaha itu definisinya adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, gaya sendiri rumusnya itu adalah M dikali A, di sini dikalikan dengan perpindahan. Ya. Nah, kita lihat satuan dari M, massa, itu adalah kilogram. Lalu satuan dari A, percepatan, itu adalah meter per second kuadrat. Lalu satuan dari S, perpindahan, itu adalah meter. Jadi, kalau satuannya kita gabung menjadi kilogram, meter pangkat 2, S pangkat min 2. Di sini bisa kita ubah ke dalam bentuk dimensi menjadi M dikalikan dengan L pangkat 2, lalu dikalikan dengan T pangkat min 2. Ya, ini dimensi dari usaha. Lalu energi. Nah, untuk energi misalnya adik-adik masih ingat ada rumus energi apa? Energi kinetik misalnya ya. Itu rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, setengah di sini itu adalah suatu konstanta yang tidak memiliki satuan. Nah, bahasa lainnya disebut konstanta tak berdimensi. Ya, jadi karena tidak ada satuan, kita tulis saja 1. M di sini adalah massa, satuannya itu adalah kilogram. Lalu V di sini itu adalah kecepatan, satuannya meter per second dikuadratkan. Kalau kita lihat, satuannya menjadi kilogram meter pangkat 2 dikali S pangkat min 2. Satuannya udah sama dengan usaha. Otomatis dia akan memiliki dimensi yang sama, yaitu M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Ya. Nah, karena dia memiliki dimensi yang sama, maka usaha dan energi disebut dua buah besaran yang setara. Nah, karena setara, kita bisa mencari atau bahkan meneliti hubungan antara kedua besaran ini. Jadi nanti ada bab di fisika, itu babnya judulnya usaha dan energi, karena mereka saling berhubungan. Di SMP juga udah pernah belajar ya ini ya, usaha dan energi. Nanti akan diperdalam lagi di SMA ini. Oke, jelas ya. Lalu manfaat yang kedua, yaitu untuk menurunkan persamaan fisika yang belum diketahui misalnya. Kita lihat contoh berikut.
Periode sebuah bandul sederhana hanya bergantung pada yang pertama ini adalah masa bandul, lalu bergantung pada panjang tali L, lalu bergantung pada percepatan gravitasinya. Nah, hubungan ini dapat dinyatakan dengan kita tulis T sama dengan K dikali M pangkat X dikali L pangkat Y dikali G pangkat Z. Ya. Nah, T ini adalah periode, jadi satuannya adalah detik. Lalu K itu adalah tetapan tak berdimensi, sama seperti yang setengah ini ya di energi kinetik. Jadi kita tulis saja satuannya 1. M itu adalah masa bandul, satuannya adalah kilogram pangkat X. L di situ adalah panjang, jadi satuannya meter pangkat Y. Lalu G di sini itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat pangkat Z. Ya. Jadi kalau kita lihat yang tadi di sini kita pernah bahas mengenai percepatan ya, ini ya, yang A ini satuannya meter per second kuadrat. Di sini percepatan gravitasi satuannya juga sama, meter per second kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan semua yang disebut dengan percepatan apapun itu, satuannya sama atau disebut dimensinya sama. Oke, kita teruskan. Ini kita gabungkan jadi S kilogram pangkat X M pangkat Y dikali M pangkat Z dikali S pangkat min 2Z. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kalau kita gabungkan lagi jadi S kilogram pangkat X lalu dikali dengan M pangkat Y plus Z dikali S pangkat min 2Z. Nah, ruas kiri dan kanan kita setarakan. Kalau kita lihat di ruas kiri ini tidak ada kilogram. Sebetulnya itu ada, yaitu itu adalah kilogram pangkat 0 ya. Lalu di sebelah kiri juga ini tidak ada meter, itu sebetulnya ada, ini meter pangkat 0 juga. Sama. Ya. Nah, kita gunakan kesetaraan kiri dan kanan, kita dapatkan X-nya itu adalah 0. Ya. Lalu kita dapatkan juga Y ditambah Z itu sama dengan 0. Jelas ya, karena di sini M-nya pangkat 0. Lalu kita lihat di sini ada S pangkat 1, berarti itu 1 sama dengan yang di sebelah kanan min 2Z. Jadi kita sudah mendapatkan X-nya itu 0. Lalu di sini kita dapatkan Z-nya itu min setengah. Seperti itu. Lalu kita tinggal mencari Y. Jadi Y di sini itu adalah min Z. Min Z berarti setengah. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa menentukan nilai X, Y, Z. Jadi kita bisa tuliskan lagi, oh rumus dari periode bandul itu adalah T sama dengan K dikalikan M pangkat X, tadi X-nya 0 berarti hilang, lalu L pangkat Y, Y-nya itu setengah, dikalikan dengan Z pangkat min setengah. Oh sorry, G pangkat min setengah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata periode bandul itu hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi. Dia tidak bergantung dengan masa si bandulnya. Jelas ya? Terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan sudah mengerti ya apa yang dijelaskan tentang dimensi. Terima kasih.